warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa talabil ilmi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Amma ba'd. Jamaah pecinta Nabi yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah kita masuk pada bab tentang zikir, tentang doa yang dibaca ketika akan melakukan mandi. Nah, tanpa memperpanjang pembukaan, mari yang punya kitabnya silahkan dibuka. Kita lanjutkan babuma yakulu inda ightisalih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babuma ai hada utawi iki ku babuma babe zikir. Yakulu kang ngucap sapa wong inda iktisalihi narekalane aduse wong. Zikir ketika diucapkan ketika mandi. Ketika seseorang akan melakukan mandi. Perlu diingat yustahabu dan sunahake lil muktasili maring wong kang arep adus apa ayakula yen to ngucap sapa muktasil jami'ama ing sekabehane zikir zakarnahu kang wis nuturake sapa ingsun ing ma fil mutawati ing dalem zikire wong kang arep wudu min tasmiyati nyatane saking maca bismillah wa ghairiha lan maca liyane bismillah, maca sholawat, maca syahadat. Disunahkan bagi orang yang akan mandi untuk mengucapkan seluruh zikir yang ada di zikir ketika akan wudu, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya semua yang ada di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, apapun perbuatan selama perbuatan itu baik, maka jangan meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu apapun doanya, apapun zikirnya, jangan lupa mengucap tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Bismillah, menyebut asma Allah, itu tasmiyah namanya. Wa ghairiha dan selain tasmiyah, mengucap sholawat, mengucap syahadat. Itu ketika akan mandi. Loh, kenapa kok akan mandi mengucap seperti itu? Nah, baru saja dibacakan penghalang antara penglihatan jin dan tubuh manusia. Jenengan kok pengen gak dipermainkan oleh jin, gak tinggi tontonan jin. Lek wudo, sadurunge wudo maca bismillah minimal. Atau bismillahilladzi la ilaha illahu, membaca itu. Maka seluruh penglihatan jin akan terhalang untuk melihat manusia. Itu bedanya. Ngomongnya syukur gobras gabrus nggih tontonan jin. Wala farqalan ora ana beda iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ngucap zikir gone wudu bainal junubi antarane wong kang junub wal haidilan wong wadon kang adus haid wa ghairihi malan liyane junub lan haid.
membaca bismillah, membaca sholawat, membaca syahadat, itu tidak ada bedanya, baik orang yang mandi itu dalam keadaan junub, atau dalam keadaan haid, atau dalam keadaan yang lain. Boleh-boleh saja, karena orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas, haid, junub, itu yang diharamkan adalah membaca ayat Al-Quran litiros, karena untuk darsun, bukan untuk zikir, bukan bacaan zikir. Itu perlu diperhatikan. Yang terpenting, semua inti dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi, ketika akan melakukan apapun sesuatu yang penting baik, jangan lupa mengucap bismillah. Walaupun doa-doa yang lain gak hafal, jangan lupa baca bismillah. Itu intinya di situ. Wa qala lan ngendika sapa ba'du ashabina, sebagiane santri kita, di santrinya Imam Nawawi mengucap, ulama itu kalau ulama kondak tidak pernah memberi gelar santri itu dengan kata murid. Nabi itu punya murid apa enggak? Nabi punya murid apa enggak? Punya muridnya Nabi disebut sahabat, konco ibadah. Makanya para ulama-ulama dulu itu tidak pernah ngomong nih, iki muridku, tidak pernah. Ini sahabatku. Kenapa? Untuk tawadu. Yang saiki jadi Ustadz Karbitan, wah ini murid saya ini. Lucu. Wakala lan ngendika sapa ba'du ashabina, sebagiane murite Imam An-Nawawi. Sahabatnya Imam Nawawi itu maksudnya ya muridnya itu yang nyantri di pondoknya Imam Nawawi, yang mengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini disebut ashab, konco-konco. Saya dulu pernah keinget Mbah Yai saya. Mbah Yai saya itu tidak pernah ngarani murid-murid santri, tidak pernah. Konco-konco santri, monggo ngriki sami ngaji. Konco-konco. Bahasa Arab ashab. Ingkana lamun ono sapa wong kang adus iku junuban wong junub. Au haidun to lagi het lam yakti. Mongko aja nekani sapa muktasil bitasmiyah kelawan maca bismillah. Ada sebagian santrinya Imam Nawawi, kalau orang yang mandi itu dalam keadaan junub, kalau orang yang mandi dalam keadaan haid, sebagian santrinya Imam Nawawi mengatakan tidak usah baca bismillah. Itu sebagian pendapatnya santri, muridnya Imam Nawawi. Tetapi wal masyhuru lan utawi qaul sing masyhur, pendapat yang paling masyhur, pendapat yang terpilih di antara para banyak ulama, iku annaha temen setuhune muhtasil, iku annaha temen setuhune ngucap bismillah, baik junub maupun haid maupun yang lain, iku mustahabun dan anjurake dan sunahake lahuma maring junub lan haid ka ghairi ma kaya liyane junub lan haid. Walaupun sebagian santrinya Imam Nawawi mengatakan tidak sunnah membaca bismillah, tapi pendapat ulama yang paling masyhur tetap mengucap bismillah, karena mengucap bismillah tetap boleh diucapkan, karena itu bukan membaca Al-Quran tetapi berzikir. Tapi perlu diingat lagi nahuma, tetapi ini junub karo haid. Wong sing junub, wong sing haid, iku laya juzu ora wenang lahuma maring junub lan haid opo ayak sita yang tonejo sapa junub lan haid biya kelawan maca bismillah Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Tapi ojo pisan-pisan maca bismillah diniati maca Al-Qur'an. Kalau mengucap bismillah itu diniati
membaca Al-Quran walaupun hanya bismillah, hukumnya haram. Ora oleh ganjaran, malah oleh dosa. Ngono lho. Tapi lek diniati zikir boleh, ojo pisan-pisan diniati maca Al-Quran, karena bismillah itu adalah ayat dari Al-Quran, ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Makanya sholat iku ya kudu maca Al-Fatihah, kudu maca bismillah, karena bismillah iku ayat pertama dari Al-Fatihah. Soal maca bismillah dibanterne ambek dilirihne, itu pernah semuanya dijalankan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah sholat menjadi imam, bismillahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rasulullah itu kalau baca Al-Quran nadanya kurang lebihnya pakai nada seperti ini. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nada yang sampai hari ini salah satu nada Al-Fatihah yang bersanad sampai hari ini kurang lebihnya seperti itu. Jadi nada-nada yang Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada sanadnya dari Rasulullah. Apa tidak boleh Pak Ustadz? Ya boleh. Boleh-boleh saja. Tapi Rasulullah tidak pernah baca Fatihah dalam surat nada-nadanya seperti itu. Kaget ya jamaah? Jamaah Imam kaget ya? Ya memang seperti itu, bagaimana lagi? Tapi orang-orang sekarang kan tidak gitu. Orang-orang sekarang kan tidak gitu. Kalau ada imam bacaannya, nadanya enak, super merdu, itu pasti bagus ini menurut. Padahal Rasulullah tidak pernah baca Al-Fatihah dengan nada seperti itu. Kalau nggak percaya silakan tanya-tanya para ulama. Nggak ada keturunan Rasul yang membaca Fatihah dengan nada didayu-dayu, nggak ada. Nggak ada. Beneran. Karena sanad dari Rasul sampai hari ini baca Fatihah dalam sholat. Tapi apakah nggak boleh? Boleh. Boleh-boleh saja, ya bagus. Karena itu juga perintahnya Rasulullah. Bacalah Al-Quran dengan lagu-lagu Arab yang baik. Itu bagus-bagus saja. Tapi Rasulullah tidak pernah membaca dengan nada berdayu. Tidak pernah. Tapi apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Yang lucu lagi, ada orang penikmat nada Quran, bukan penikmat Al-Quran. Jadi yang dipentingkan itu nadanya. Kalau jamaah Iwamid kira-kira penikmat nada atau penikmat Al-Quran? Kira-kira penikmat apa jamaah Iwamid? Banyak loh orang itu yang menikmati bukan Al-Qurannya, tapi nadanya Al-Quran. Enek wong mojo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Ngono salate sekosuk. Diceritakne ambek kanca-kancane, "Wah, aku mang jamaah sing imami penak banget." Lah sing penak iku nadane apa Al-Qur'ane to tak jane. Lho awakmu lho yo ora ngerti sing diwaca ki apa. Oh ya yo ngono, sing penting pokoke nadane penak. Lah sing kudunge kuning kok guyu nggih Pak Ustaz kaya kula jere. Saya ulangi lagi. Bagi orang yang akan mandi, disunahkan membaca seperti bacaannya orang yang akan wudu. Mulai dari basmalah, tasmiyah, baca salawat, atau baca syahadat. Ya minimal baca tasmiyah. Tetapi
jangan sekali-kali diniati membaca Al-Quran. Ulama-ulama dulu kalau baca surat Al-Fatihah, jamaah Iwamid, coba Anda kenang flashback ingatan Anda 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Ayo kita flashback. Anda pernah gak jamaah dengan kiai, jamaah dengan ulama 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu? Pernah kan? Coba diingat-ingat. Bacaan Fatihahnya ada gak yang seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ada gak yang kayak gitu? Ada gak? Buatan enten ya kak. Nadanya kartel ya kak. Ada apa? Nadanya biasa saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya seperti itu bacaannya. Sampai saya itu pernah belajar di Madinah, saya pernah belajar di Makkah dengan sanad Al-Fatihah dengan syekh yang ada di sana. Seperti itu diajarinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Madinah saya 7 kali belajar Al-Fatihah di Madinah. Jadi nanti jamaah Iwamid, kalau Anda pergi ke Madinah, ziarah ke Madinah ya, di situ nanti ada kajian surah Al-Fatihah bersanad kepada Rasul. Biasanya di sana nanti ada syekh dari ahli sunnah wal jamaah, biasanya belajar ta'alum biqiraatil Fatihah di sana. Ikut aja, pokoknya ikut aja. Ditanya, namamu siapa? Ayahmu siapa? Nanti diajari dari yang awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diajari kayak gitu. Ulama-ulama dulu ketika menjadi imam selalu seperti itu, karena itulah bacaan bersanad kepada Rasul. Rasul paling sering baca Fatihah seperti itu. Tapi sekarang nadanya lucu-lucu lagi, kayak ya memang enak. Ya memang enak, tapi Rasul tidak pernah baca kayak gitu. Apa tidak boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi saya memberitahu bahwa Rasulullah tidak pernah membaca seperti itu. Cuman boleh, ya bagus. Tidak menyalahkan loh ya. Nah, perlu diingat itu. Jadi biar jamaah Iwamid tahu bagaimana Rasul membaca surah Al-Fatihah. Nanti kalau Anda ziarah ke Madinah, biasanya di sana ada ta'alum biqiraatil Fatihah. Ada belajar membaca surah Al-Fatihah di sana. Seperti itu. Kalau Pak Ustadz sendiri bacanya gimana? Lihat-lihat. Kalau jamaah saya banyak, terus di belakang saya ada yang mungkin selain dari organisasi saya, mungkin dari yang lain, atau yang ini, yang itu, saya pilih membaca yang pakai nada-nada. Karena kadang orang awam itu kadang tertariknya dengan nada, bukan dengan isi dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Bener gak jamaah? Wong niku lek awam, sing digumuni lak nadane to, Bu. Gini mboten? Iya. Nada. Mungkin apa? Kan macam Nadane ora ngerti lho maksude ki opo yo karo. Sing penting pokoke nadane iki enak. Lek dadi imam ning masjid ngono ya, Kek mikir iki po enak, salone ya po enak, sone po enak, speakere po enak. Kek sing jamaah niku wong awam-awam sing gak tahu mondok, sing gak tahu nek madrasah. Iku lek ngimami ya po enak. Tak golekne lagu sing po enak. Soale opo? Ya tinggi marem nih sing ngrungokne niku wae. Ya ora ngerti maknane lek seneng-seneng karo bacaan Fatihah wis alhamdulillah. Tapi nek sing jamaah ki santri-santri gaene ngaji, kula baca Fatihah ndak tahu ndak pakai lagu lah. Ya Fatihah yang bersanad kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nek sing jamaah wong umum ning masjid jamek wong umum yo tak gawe sing kowe enak. Auzubillahi minasyaitonir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ono lek mikir po enak ning masjid turu-turu sing ngrungokne kok. Nah, dan memang wong awam yo semonten niku. Sing penting nadane po enak ngono salate sok khusuk jere, padahal khusuk yo ndak ngono iku. Nah, khusuk apa lho maknane bismillahirrahmanirrahim ora paham kok khusuk. Lek tenang iya. Lek tenang memang iya, tapi khusyuk bukan tenang. Ingat, jangan sampai kita salah belajar. Khusyuk bukan tenang. Tenang sama khusyuk beda. Kalau orang khusyuk itu mengerti maksud dari apa yang dibaca, dia mentadaburi maknanya, mengangan-angan maknanya, dimasukkan dalam fikirnya, disinkronkan dengan hatinya, baru itu namanya khusyuk. Lek mik meneng tok ngrungokne jenenge tenang, ora khusyuk. Iki jamaah Iwamit dijak ngaji kok. Piye to iki paham napa mboten? Ati ra paham, sama paham. Sambil kerja. Apa sate tasik kesel Imlekan iki? Oh, angpaune pira angpau? Sampane kuwatan santri sak wandel. Enek sing statuse. Aduh, memet lur iki kesel kabeh, awake lara kabeh sas. Wes tombo kesel sakniki ngaji. Kita lanjut. Babu mayakulu ala tayamumi. Babu ma hada utawi iki babu ma babe zikir yakulu kang ngucap sapa wong ala tayamumihi ing atase tayamume wong. Nek ne tayamum maca apa? Tayamum iku lek wudu gak iso utawa gak enek banyu sing digawe wudu. Tidak ada air untuk wudu atau tidak bisa terkena air. Mungkin luka atau mungkin apa. Yustahabu dan sunahake apa ayakula yen to ngucap sapa wong. Fibtidaihi ing dalem kawitane wong, kawitane tayamum bismillah ing lafat bismillah. Lho, panggah pokoke bismillah aja ditinggal. Kok wadung donga arep maaf Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar gak maca bismillah iku malah salah. Sing malah bener malah maca bismillah walaupun ora iso muni Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sing luweh bener meneh bismillahirrahmanirrahim maca selawat terus maca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jelas iku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pakai ma'am. Dijuko Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar malah salah. Kurang bener. Soale gak maca bismillah. Setan sing iso ngewangi. Hati-hati, Bu. Lek marahi putrane, marahi putrine, ojo sampai ninggalne bismillah. Dongane memang Allahumma barik lana, tapi bismillah ojo ditinggal. Yustahabu ayakula fibtidaihi bismillah. Oh, ojo ditinggal. Lah donga iku addu'a mahjubun anillah hatta yusolli ala nabi wa ali bait. Donga niku terhalang dari Allah sehingga dibacakan sholawat kepada Nabi dan ahli baitnya. Jadi bermoco bismillah terus moco sholawat terus do. Wile awak dewe. Ya beda sampai Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi wong yo Kanjeng Nabi kok. Kita bukan Nabi. Awake dhewe kudu nggawa Kanjeng Nabi lek pengen dongane dikabul. Nih kita siapa? Kita nggak kenal Allah loh ya. Yang kenal Allah itu Rasul. Makanya jenenge utusan. Dawake dhewe niku sapa kok sementang-mentang langsung donga kenal wae ora. Fa ing kana mongko lamun ana sapa wong iku junuban wong kang lagi hadas gede utawa junub au haidon utawa lagi haid
iku fa'alama mongko ing atase zikir zakarnahu kang wis nuturake sapa ingsun ing ma fiktisialihi ing dalem atuse. Jadi tayamum walaupun keadaan junub, keadaan haid tetap mengucap zikir seperti ketika mandi. Apa itu? Bismillah. Bismillah, baca sholawat, baca syahadat. Wa amma tasyahud. Wa amma tasyahud anapun utawi syahadat ba'dahu sa'usi tayamum wa bagian dzikri lan sekarine dzikir al mutaqaddimi kang wis turake ing dhisik mau fil wudu'i ing dalam wudu wa doa alal wajhi donga ing atase wajah wal kafai telapak tangan loro iku falam aro ora ningali sapa ingsun fihi ing dalam tasyahud sayan ing suwiji-wiji. Bedane kalau setelah wudu ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Terus zikir-zikir yang lain, itu tidak kutemukan riwayat setelah tayamum. Tidak ada. Falam arafi say'an li ashabina wala ghairihim. Enggak ada. Jadi tidak setelah tayamum, riwayat seperti itu tidak ada. Tetapi wa zahiru anna hukmahu ala ma dzakarna fil wudu. Tetapi intinya yang lebih jelas, hukumnya doa yang ada di tayamum sama halnya dengan doa yang ada di wudu. Kenapa? Fa inna tayammuma toharatun kal wudu. Karena tayamum adalah bentuk toharoh yang serupa dengan wudu atau pengganti wudu. Jadi zikire podo ape wudu. Bisa dipahami jamaah pamit? Sakit paham? Allah sakit apa? Mosok keterangan jauh lah sih koyo ngene gak paham niku jan jaluk ditok mosok. Allah paham. Niku ngaji paling seneng niku lek sing ngrungokne niku iso paham. Ngaji awas siji gak ana sing paham. Waduh. Ngomong takar gedoblos kene gunane. Babu mayakulu ida tawajjaha ilal masjid. Babu ma babe zikir yakulu kang ngucap sapa wong ida tawajjaha narikalane madhep sapa wong ilal masjid maring masjid. Wong niku madhep ning masjid enek dongane. Enek zikire. Lho masjid niku ora panggonan sing syukur panggonan. Masjid itu tempat untuk bersujud, tempat untuk mengadu kepada Allah. Ora dipadakne kos-kosan. Aja dipadakne omah, aja dipadakne aula, aja dipadakne nggon lese-lese, bukan. Masjid itu madhep tak zikire. Kot-kotamna teman-teman wis dhisikake sapa ingsun ing zikir yakulu kang ngucap sapa wong ing maida kharaja ning metu sapa wong mimbaiti saking omahe wong. Ketika kita akan keluar rumah minimal membaca apa? Bismillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu minimal. Kemarin sudah dituturkan banyak. Ila ayi mautiin maring endi-endi panggonan kharaja metu sapa wong. Wa idza kharaja lan arikalane metu sapa wong ilal masjid maring masjid. Ketika kita keluar menuju masjid fayustahabu mongko den anjurake disunahake apa ayadoma yen tu ngumpulake sapa wong ila zalika maring mengkono-mengkono donga ma ing barang rawainahu kang riwayatake sapa ingsun ing ma fi sahihil Muslim ing dalam hadis sahih Imam Muslim fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi mabitihi ing dalam nginepe Ibnu Abbas fi faidi khalitihi ing daleme bibi Ibnu Abbas Maimunah rupane Siti Maimunah Sayyidati Maimunah radhiyallahu anha. Ketika Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya bernama Maimunah zakarul hadis fi tahajjudin Nabi, maka Ibnu Abbas menuturkan hadis ketika Rasulullah sedang sholat tahajud qala mengucaplah Ibnu Abbas fa'adzana mongko adzan sapa al muadzinu wong kang adzan yakni ngersakake sapa Ibnu Abbas as-subha ing adzan salat subuh fa
Fakharaja mongko miyos tindak miyos medal sapa Kanjeng Nabi la salati maring salat wa khali utai Kanjeng Nabi ku yaqulu ngucap sapa Kanjeng Nabi. Nah, ketika Rasulullah keluar saking daleme Kanjeng Nabi akan menjadi imam salat subuh menuju Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi dulu itu dengan daleme Kanjeng Nabi niku napa jenenge? Mek karek ngalor titik ngono lho, Bu. Daleme Kanjeng Nabi ku sebelah kiri dari imam. Nah, jadi ngalor. Jadi Kanjeng Nabi kali daleme niku masjidnya ning lor omah. Lor daleme Kanjeng Nabi. Lor dalem Kanjeng Nabi itu. Ini jenenge ngarane kok angel to ya. Sebelah iya lek cara sebelah kanane Kanjeng Nabi, sebelah kanan. Jadi maju titik ngono wis jenenge raudhah. Antara rumah dan mimbarnya Rasul itu namanya raudhah. Rumah Rasulullah itu di mana Pak Ustaz? Ya di dalam Masjid Nabawi itu. Yang sekarang makamnya Rasulullah itu adalah rumahnya Rasulullah. Rasul itu dikuburkan di kamarnya Rasul. Jadi jenengan teng Madinah, makamnya Rasul itu ya rumahnya Rasul. Dari beliau masih hidup sampai sudah wafat sekarang dimakamkan ya tetap di rumahnya. Rumah yang jero masjid. Apa yang diucapkan Rasul ketika akan menuju masjid? Belum masuk loh ini, masih menuju melihat masjid. Allahumma ja'al fil qalbi nura wa fil lisani nura wa ja'al fi sam'i nura. Persis seperti doa ketika dibaca setelah sholat witir, setelah sholat qiyamul lail, sholat malam. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al fi khalfi nura wa min amami nura wa ja'al fi fawqi nura wa min tahti nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku ada nur. Jadikan nur di hatiku. Dan di lisanku juga ada nur. Jadikan di telingaku ada nur. Jadikan di penglihatanku ada nur. Jadikan di belakangku ada nur. Di depanku ada nur. Jadikan di atasku ada nur. Di bawahku ada nur. Semua ada nur, semua bercahaya. Karena tanpa cahaya, semua tidak akan pernah bisa hidup. Lu temenan buka enek cahaya, kabeh gak iso urip. Ngono lho. Kabeh menungso, kabeh tumbuhan iku yang menjadikan bisa hidup itu adalah nur. Makanya ruh itu wujudnya juga nur. Endek nur gak uduk nur tanggane sampean, uduk nur bojoku duduk. nur wanyele sing kudunge kuning iku. Oh. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikan kepadaku nur. Gara-gara ndonga iki aku yo oleh nur. Akhirnya bojoku jenenge Nur. Kok guyu to. Nah iki donga iki duduk iku guyonan. Jadi ketika kita melihat masjid, akan pergi ke masjid, sampai di depan, sampai di halaman masjid, doalah. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa ja'al fi basari nura, wa ja'al fi khalfi nura, wa min amami nura, wa ja'al fi fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Nura. Akhirnya jadi nama, jadi Naura. Enek wae wong Indonesia iki. Nura jadi Naura. Warawaina lang riwayatake sapa ingsun fi kitab Ibnu Sina ing dalam kitab Ibnu Sina. Dan Bilal saking Bilal bin Rabah tukang adane Kanjeng Nabi wong negro iki, wong Maghribi, wong ireng niku lho. Makane wong ireng-ireng niku suarane apik-apik karena keturunane Bilal. Jenengan lek delok YouTube qiraate wong negro, orang yang berkulit hitam iki, penak-penak bu suarane. Memang keturunan Bilal bin Rabah itu kalau azan Masya Allah merdu sekali. Ada satu ulama hari ini yang mewarisi azan bersanad kepada Bilal.
azan yang bersanad kepada Bilal. Masya Allah, merdu banget. Saya belum pernah berjumpa. Kalau sanad azan kepada sahabat Bilal, saya belum pernah berjumpa dengan seorang guru. Tapi kalau Fatihah bersanad Rasul, saya belajar di Madinah. Saya di Madinah belajar Al-Fatihah bersanad kepada Rasul. Tapi kalau azan bersanad kepada Bilal, saya belum menemukan guru. Belum menemukan guru yang bersanad kepada Rasul. Tapi ada, katanya di Mesir atau di Yaman gitu. Ya, semoga saya bisa jumpa nanti, bisa melantunkan azan yang bersanad kepada sahabat Bilal, di mana azan yang paling dirindukan oleh Rasulullah. Masya Allah. Enak sekali. Ada di YouTube katanya. Saya sudah pernah dengar, tapi kalau nggak langsung kepada gurunya, saya nggak berani. Takut salah. Tapi kalau Al-Fatihah, saya pernah belajar di Madinah, Fatihah yang bersanad kepada Rasul. Wa kana lan ono sapa Rasulullah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku idza kharaja nalikalane metu sapa Kanjeng Nabi la salati maring salat, kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, bismillah amantu billah. Jadi ketika akan keluar, Rasulullah itu yang kedua, Rasulullah pernah berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nura. Yang kedua doanya bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi mu'azzina hadzal fa inni lam akhruj 'ashra wala batara wala riya'a wala sum'a kharajtu ibtigha'a mardatik. Bismillah kelawan nyebut asmani Allah. Amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah. Dengan nama Allah, atas nama Allah aku beriman kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya menjalankan ibadah, wala quwata, tidak ada kekuatan menjauhi maksiat, illa billahi angin oleh pitulungane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah bihaqqi sa'ilina alaik, dengan haknya orang-orang yang memohon kepadamu, wa bihaqqi ya Allah wa bihaqqi mahruji hada, dan dengan haknya keluarnya ya Allah keluar saya ke masjid ini, fa inni mongko temen sedune kula iku lam akhruju ora metu sapa ingsun ing masjid asyaron halih kang liwati wates, wala batron lan ora gumedhe, wala riyaan lan ora pamer, wala sum'atan lan ora pengen dirungu menungso. Ya Allah, aku keluar menuju masjid ini bukan karena saya itu melewati batas, ora kok pengen gawe Allah, ora kok krono aku ki sombong, bukan karena saya itu pengen pamer, bukan saya itu karena pengen disebut ngene-ngene, bukan. Kharajtu ibtigha'a mardatik, aku keluar untuk menuju masjidmu ini hanya untuk mencari ridhomu ya Allah, hanya untuk ingin meraih ridho. Kenapa? Karena banyak orang keluar masjid pengennya dipuji, keluar masjid pengennya untuk konten, ke masjid pengennya untuk digunggung. Arang-arang yang masjid, wah yang masjid guys, selamat sore guys, ini saya menuju masjid guys, yang yomi kuito, gitu. Kan seperti itu rata-rata. Keluar menuju masjid, mek ngene mek ngono, tujuannya ora golek ridane Allah. Tujuannya mek pengen gawe Allah. Yang masjid macak bagus, macak ayu, pengen ketemu paijah mbek paijo, itu berarti asyarat gawe Allah. Yang masjid ketok gaya gagah, kuwi jenenge patron. Patron iku bungah-bungah lacut. Oh, macak gaya, gawe klambi sing ngene sing ngono ben ketok gaya. Ben disawang wong ketok gaya. Wala riya ki sing piye? Ibadahe ora krana Allah. Yang masjid ben disawang wong, ben dikira wong apik, ben dikira wong sing saleh. Riya. Wala sum'ah, ben oleh cerita, ben digunggung, ben dadi omongan kono kene. Wah, ternyata ahlinya masjid kae ternyata. Tidak seperti itu ya Allah. Kharajtu ibtigha'a mardatik, aku keluar dari rumah menuju masjid ini untuk mencari ridho. Wattiqa asakhatik, dan menjauhi dari
kemarahan, menjauhi dari apa jenenge sakhatik itu bendune Allah, kemurkaanmu ya Allah. As'aluka antumidani minan nar wa antudkhilanil jannah. Aku memohon kepadamu, jagalah aku dari neraka dan masukkan aku ke surga. Hadis dhaif, hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan. Hadis dhaif itu untuk diamalkan untuk fadailul amal, bukan untuk hukum. Boleh diamalkan untuk amal. Seperti itu. Hadis ini juga diriwayatkan dalam kitabnya Imam Ibnu Sina, maknahu fi riwayatil Atiyah Aufa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah wa Atiyah aidan dhaif. Hadisnya dhaif tapi boleh diamalkan. Nah, jadi kalau kita keluar rumah menuju masjid, sudah melihat masjid, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Baca sholawat dulu ya jamaah, karena kita umat Nabi Muhammad, doa tidak akan sampai kalau nggak baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al, kalau biasanya pakai yang pertama. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al fi khalfi nura wa fi imamin wa amami nura wa ja'al fi fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma atini nura. Pakai yang kedua bagus banget. Bismillah wa amantu billah wa tawakkul ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi makhraji hada fa inni lam akhrujhu asyara wa batra wa la riya'a wa la syubha. Kharastu ibnu amardatik wa tiku asakhatik as'aluka an tumitani minan nar wa an tudkhilani jannah. Bagus. Nah, pagi hari ini dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah kita membahas tentang zikir-zikir yang dibaca ketika mandi, akan tayamum, ketika melihat masjid, menuju ke masjid, sampai depannya masjid, berdoa. Jarang banget ini yang tahu ya. Yang ngerti kan doa masuk masjid, kan gitu kan? Bener kan? Jamaah imamin? Dari kecil kita ngertinya kan doa masuk masjid, doa keluar masjid, ternyata ada doa akan doa ketika sudah melihat masjid yang akan dimasuki. Doa melihat masjid ketika masjid itu akan kita masuki. Jadi kalau Anda menuju masjid, di halaman masjid doa. Nah, gitu. Bismillah, ya amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Boleh. Atau Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, basari nura, khalfi nura, amami nura, fawqi nura, tahti nura, Allahumma atini nura. Oke, bagus. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan jamaah Ibadah on Air. Sampai jumpa di pekan depan, di hari Kamis depan, dalam kajian kitab di kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa ditambah berkahnya, ditambah imannya, dan ditambah kemudahan, serta dijauhkan dari segala keburukan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan jamaah. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kita tutup dengan suratul Fatihah, karena suratul Fatihah adalah terbaik-baiknya doa. Al-Fatihatu 5 quri'atlah, seperti Rasulullah bersabda, Al-Fatihah untuk apa engkau baca? Al-Hajihimiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.